video sebelumnya, kita telah membahas sedikit mengenai salah seorang ulama yang berjasa dalam menyebarkan akidah Asy'ariyah di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang ulama yang menjadi pelopor ilmu nahwu di dunia dan sangat berjasa dalam memudahkan pembelajaran tata cara dalam memahami bahasa Arab, khususnya di kalangan pesantren. Lalu siapakah ulama tersebut? Tanpa banyak basa-basi, kita simak sama-sama. Imam Sibawayh memiliki nama asli Abu Bashar Ammar bin Utsman bin Kumbur al-Bishri. Sibawayh sendiri adalah julukan beliau. Ia merupakan seorang ahli nahwu yang paling terkenal dalam sejarah bahasa Arab. Sibawayh lahir pada tahun 148 Hijriah, bertepatan dengan 765 Masehi di Baido, sebuah desa di Persia yang berdekatan dengan Shiraz, dan wafat sekitar tahun 180 Hijriah yang bertepatan dengan 796 Masehi. Namun ia tumbuh dan berkembang di Basra. Ia belajar kepada 7 guru, di antaranya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau merupakan salah seorang murid dari Abu Ammar, seorang ahli qiraat. Yang kedua adalah Yunus bin Habib. Kemudian ada Abu Ammar bin Al-A'la, Isa bin Umar, Abu Al-Khattab, Ibnu Abi Ishaq, dan Harun bin Musa. Awalnya ilmu pengetahuan yang pertama kali Imam Sibawayh pelajari adalah ilmu fikih dan hadis. Nama Sibawayh diambil dari kata Persia yang terdiri dari 2 pecahan kata, yaitu sib artinya buah apel dan waih artinya wangi. Jadi Sibawayh sendiri berarti wangi buah apel. Ada yang mengatakan bahwa ia dijuluki Imam Sibawayh karena kedua pipinya bagaikan buah apel. Imam Sibawayh adalah seorang ahli bahasa klasik yang membicarakan persoalan fonetik dalam bukunya yang berjudul Alkitab. Alkitab tersebut merupakan kitab tata bahasa yang berbahasa Arab dan pertama kali dibukukan. Kitab tersebut mampu mengalahkan kitab-kitab sebelumnya dan memuaskan orang-orang setelahnya. Seperti yang sudah dibahas tadi, semula dia bukanlah ahli bahasa. Dia lebih bersemangat belajar ilmu hadis kepada sejumlah ulama besar seperti Hammad bin Salamah bin Dinar al-Basri. Namun pada suatu hari, Imam Sibawayh menemukan kesulitan dalam memahami beberapa hadis karena kemampuan bahasa Arabnya yang terbatas. Maka atas anjuran gurunya, Imam Sibawayh kemudian mempelajari tata bahasa Arab. Salah satu kejadian yang membuat ia termotivasi dan bersemangat dalam belajar bahasa Arab ialah saat ia menerima diktean hadis dari gurunya yang berbunyi, "Laisa min ashabi illa man law syi'ta la khuztu alaihi laisa ana darda." Imam Sibawayh menduga lafaz Abu Darda atau lafaz Darda adalah isim Laisa. Kemudian gurunya menimpali dugaan Imam Sibawayh tersebut. Gurunya berkata, "Engkau salah wahai Sibawayh, bukan itu yang aku maksudkan. Tapi lafaz Laisa di sini adalah istisna." Lantas Sibawayh pun berkata, "Tentu aku akan mencari ilmu di mana aku tidak akan salah membacanya." Selain itu dikisahkan juga suatu ketika Sibawayh bersama jamaahnya sedang menulis hadis Rasulullah. Sementara itu, gurunya mendiktekan hadis mengenai kisah sofa. Dalam hadis tersebut, gurunya membaca, "So'ada Rasulullah as-sofa." Lalu Sibawayh membaca as-sofa menjadi as-sofa'a. Kemudian gurunya berkata, "Jangan katakan as-sofa'a, wahai anak Persia, karena isim as-sofa adalah isim maksur." Kemudian Sibawayh pun langsung mematahkan penanya sambil berkata, "Aku tidak akan menulis suatu ilmu pengetahuan sampai aku dapat mematangkan dahulu dalam bidang bahasa Arab."
Justru dari sinilah kehebatannya tampak. Dia mendatangi semua ahli bahasa Arab. Yang paling lama adalah salah satu gurunya, yaitu Al-Khalil bin Ahmad bin Amar bin Tamim Al-Farahidi, ahli bahasa Arab dan Nahwu paling terkenal di Basrah ketika itu. Bukan hanya itu, hubungan murid dan guru itu pun berlanjut hingga menghasilkan karya bersama yang digunakan sampai sekarang, yaitu ilmu Al-A'rud atau ilmu metrik. Salah satu karya terbaik Imam Sibawayh adalah Alkitab. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Alkitab adalah karya cemerlang ketika asimilasi Arab dan non-Arab sudah lama berlangsung, namun belum menemukan kaidah yang tersusun rapi. Akhirnya kitab tersebut merupakan era baru perkembangan bahasa Arab yang digunakan di seluruh dunia dan memudahkan untuk mempelajarinya hingga sekarang. Alkitab karya Imam Sibawayh terdiri dari 601 bab, yang sebenarnya adalah semacam catatan kuliahnya bersama gurunya terutama Al-Khalil. Ini terlihat dari tidak tersistematisnya bab-bab yang ada dalam kitab tersebut. Hal itu dikarenakan beliau langsung menulis apa yang didengar dari gurunya. Selain mengandung teori-teori nahwu, Alkitab juga mengandung beberapa contoh yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan syair-syair Arab. Masing-masing berjumlah 409 ayat Quran, 8 hadis, dan 1050 syair Arab. Pengaruh Sibawayh dalam perkembangan ilmu bahasa Arab sangat besar, meskipun beliau sendiri merupakan orang Persia yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Sibawayh telah diakui sebagai pakar bahasa Arab terbesar dan dianggap sebagai salah satu ahli bahasa terbesar sepanjang masa. Dalam belajar bahasa Arab, ia belajar pada masyarakat Badui Arab yang terkenal fasih dalam bahasa Arab. Akan tetapi murid Sibawayh tidak sebanyak tokoh lainnya, karena selain cadel dan kurang fasih dalam berbicara, usianya juga relatif singkat. Kemurnian pemikiran Imam Sibawayh dalam Alkitab secara umum dapat dilihat dalam beberapa kecenderungannya. Yang pertama, berkaitan dengan asal-usul tradisi gramatikal dan linguistik yang bersumber dari tradisi Yunani. Dalam Alkitab, kata dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Kedua, sebagian besar pemikiran Imam Sibawayh dipengaruhi oleh para pendahulunya. Ketenarannya makin menjadi justru setelah ia meninggal dunia, karena semua karyanya menjadi pegangan para pelajar yang ingin memahami ilmu bahasa Arab. Hingga sejumlah pesantren di Nusantara sudah ratusan tahun merujuk pada karya ulama ini. Maka tidaklah berlebihan bila dia dijuluki Sibawayh, yang berarti wangi buah apel. Julukan ini juga merujuk pada karya-karyanya yang monumental dan tiada bandingannya, baik sebelum maupun sesudahnya. Juga merujuk kepada perilaku dan akhlaknya yang lembut, dan juga dia memang senantiasa menggunakan minyak wangi berbau apel. Pada zamannya dia juga memiliki julukan yang masyhur, yaitu Imam min A'immah an-Nuhah, yang artinya salah seorang pemimpin dalam ilmu nahwu. Nah, berikut adalah sekilas sejarah dan biografi dari Imam Sibawayh, seorang ulama yang menjadi tonggak terciptanya ilmu nahwu. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kalian akan banyaknya tokoh Islam yang mendunia karena pemikiran dan intelektualitasnya yang berlian, sehingga merubah peradaban ke arah yang lebih maju. Terima kasih sudah menonton episode video kali ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya.